Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah sepatutnya kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk membantu orang tua, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kakak sudah sampaikan beberapa bagian di mana Nabi Muhammad SAW beserta Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Hira, yang mana hal itu tentu membuat kaum kafir Quraisy mencarinya, kemudian sampai mereka kesal karena tidak menemukannya. Bahkan kaum kafir Quraisy itu mengumumkan bahwasanya bagi siapapun yang dapat menangkap Nabi Muhammad, ataupun baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, maka akan diberikan 100 ekor unta, sekaligus diberikan gelar kehormatan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tentu hal ini menarik bagi mereka musuh-musuh Nabi Muhammad SAW yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pagi hari ini kakak akan sampaikan lanjutan bagaimana kisah sebagaimana yang ada di buku ini setelah Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Hira. Seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di halaman ke-118. Marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setelah Khalifah Abu Bakar beserta Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, mendapatkan informasi bahwasanya sekitar Gua Hira sudah aman. Maaf, bukan Gua Hira, Gua Thur. Ya, setelah diinformasikan dari sahabat yang ada di bagian luar dari Gua Thur, maka diinformasikan bahwasanya Gua Thur sudah aman dari orang-orang kaum kafir Quraisy yang mencari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya keduanya, yaitu Khalifah Abu Bakar beserta Nabi Muhammad SAW, mulai melakukan perjalanannya kembali. Beliau menggunakan unta. Kemudian adapun orang yang sebagai petunjuk jalan pada saat itu adalah Abdullah bin Quraisy, yang datang menjemput Nabi Muhammad SAW setelah beliau berdua keluar dari Gua Thur. Seperti itu. Adapun di sini diriwayatkan bahwasanya keduanya menyusuri pantai Laut Merah, yang mana seperti biasa dilakukan oleh kafilah Mekah yang hendak pergi ke Yastrib. Adapun unta yang ditunggangi atau dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bernama Al-Quswah. Al-Quswah. Seperti itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebuah tragedi, sebuah kejadian ketika Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq dan petunjuk jalannya sedang melakukan perjalanan menuju kota Yastrib atau Madinah. Ternyata hal ini diketahui oleh salah seorang tokoh terkemuka Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik bin Jusum. Tentu hal ini sangat dimanfaatkan oleh Suraqah karena sebagaimana disampaikan oleh kaum kafir Quraisy, para pemimpin mereka, bahwasanya barang siapa yang dapat menangkap Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan diberikan 100 ekor unta. Tentu hal ini membuat menarik Suraqah juga. Ya, akhirnya Suraqah ini mengejar Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan bertujuan untuk membunuh Nabi. Namun hal ini tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata setiap unta, maksudnya unta yang dinaiki oleh Suraqah atau ditunggangi oleh Suraqah ini
ketika mendekati unta Nabi Muhammad SAW, ternyata unta yang dimiliki Suraqah ini terjatuh. Ya, sehingga tergelincir Suraqah. Begitupun dengan untanya. Dan hal ini terjadi beberapa kali, bukan hanya sekali. Ya, setiap kali Nabi Muhammad SAW ingin didekati oleh Suraqah dengan untanya, ternyata untanya itu terjatuh sehingga membuat Suraqah ini tergelincir. Dan hal ini terus-menerus terjadi dalam perjalanan tersebut, sehingga Nabi Muhammad SAW merasa kasihan. Tentu Nabi Muhammad SAW memiliki hati yang lembut, suka tolong menolong. Akhirnya Suraqah ini ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Suraqah pun tentu hal ini membuat dirinya luput, maksudnya senang dengan Nabi Muhammad SAW, dan ia pun berjanji bahwasanya akan merahasiakan kepergian Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar ke Yastrib. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di halaman 117. Jadi di situ perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar, yang tadinya diketahui oleh Suraqah, salah satu tokoh yang terkenal dari kaum kafir Quraisy, ternyata malah dibantu oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ia menghargai atas apa-apa yang Nabi Muhammad SAW telah lakukan, dan ia pun berjanji merahasiakan hal tersebut, yaitu kepergian Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq ke kota Yastrib. Seperti itu kurang lebih teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini sedikit ditambahkan bahwasanya setelah kejadian ini 10 tahun setelah terjadinya, yaitu Suraqah ketika mengejar Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau mendapatkan hidayah, yaitu menyatakan diri untuk masuk Islam. Ya, hal ini dilakukannya tentu ya karena diberikan petunjuk baik dari masyarakat Islam pada saat itu yang sudah meluas, maupun tentunya dari kepribadian Nabi Muhammad SAW yang mana tadi kakak sampaikan. Sehingga setelah Suraqah ini masuk Islam, ternyata ia menjadi seorang pendukung yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah kurang lebihnya. Silakan dibaca di halaman 117. Maaf apabila banyak kesalahan tadi. Ya, baik pengucapan Goa Hiro harusnya Goa Tur. Kemudian halamannya yaitu di halaman 117. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.